Baca kisah-kisah sufi atau lebih khusus membaca makalah-makalahnya kaum sufi itu memang harus tidak hanya dengan mata biasa begini mas, harus dengan ainul batin ya, dengan mata batin. Mata batin. Tapi kalau pikiran kita ini sudah hening ya, sudah suwung, sudah fana, ya mau di luar rame ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya kebisingan ini kalau kita lihat cerita Mansur Al-Hallaj ini kan kebisingan bukan dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Mansur Al-Hallaj datang bersama egonya, maka dia tidak dapat mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak mungkin didapatkan orang yang akunya masih ada. Nah, kalau orang misalnya menganggap fana lalu dia bilang aku sudah fana, kan akunya masih ada. Nah ya makanya itu. Ya jadi kan fana golek mursyid. Tetapi selama kamu masih golek, kamu gak akan ketemu mas. Mursyid yang harus nemuin kamu gitu loh. Saya bilang kan begitu kan. Nggak bisa murid kok golek guru itu. Ya aku jenenge ngetes guru ya. Nah, kalau murid nyari guru kan dia ngetes gurunya. Tetapi itu tahap awal memang harus begitu. Tahap awal itu orang nyari. Tapi pada akhirnya kamu yang akan ditemukan. Mursyid yang menemukan Mas Fatih, bukan Mas Fatih yang menemukan mursyid. Murid itu selalu pasif, nggak bisa aktif mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali di Ngasai, ngaji kisah Sufi. Ada kisah apa hari ini Pak? Ya, kita akan berkisah tentang Mansur Al-Hallaj ya. Tapi bukan kisah yang populer itu. Kisah yang populer kan tentang kontroversinya. Kontroversinya sebagai dirinya adalah Tuhan. Iya, ya bukan nyanya, bukan Al-Hallaj ya. Yeah. Itu selalu harus kita pahami gitu. Sehingga nanti tidak lalu menimbulkan kesalahpahaman. Jadi membaca kisah-kisah sufi atau lebih khusus membaca makalah-makalahnya kaum sufi itu memang harus tidak hanya dengan mata biasa begini mas, harus dengan ainul batin ya, dengan mata batin. Mata batin itu maksudnya tidak hanya melihat katanya, tetapi kita bisa membayangkan saat berkata itu bagaimana. Orang itu kan sering terjebaknya di situ ya. Kita sering terjebak di belantara kata, karena ketika orang membaca kata-kata itu sering kehilangan konteksnya. Ya kan? Nah, udah nanti kita bahas itu ya. Jadi Mansur Al-Hallaj ini pernah suatu ketika Mas Fatih waktu beliau berguru, beliau itu ada riwayat yang mengatakan itu muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Salah satu riwayat begitu, tapi juga ada yang mengatakan beliau cucu muridnya. Cucu dari muridnya. Jadi gini, Junaid Al-Baghdadi punya murid namanya Amr Al-Makki. Nah, Amr Al-Makki ini gurunya Mansur Al-Hallaj. Jadi bukan murid langsung tapi cucu murid gitu. Nah, tetapi di sini kisahnya tentang Mansur Al-Hallaj dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, saya kira secara faktual itu bukan substansinya ya. Kita membaca kisah sufi itu kita lihat maknanya atau kita lihat nilai-nilai yang terkandung. Kalau fakta ya bisa diperdebatkan, itu ahli sejarah lah. Tapi yang jelas nanti kita bisa mengambil mutiara-mutiara yang indah dari kisah ini. Suatu ketika Mansur Al-Hallaj akan berguru kepada Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Lalu ndodok pintu masjid, di mana Imam Junaid Al-Baghdadi sedang ada di dalam masjid. Ketika dia dodok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Bolehkah saya masuk, kata Mansur Al-Hallaj. Terus Imam Junaid Al-Baghdadi dari dalam masjid ya berkata, kalau mau datang kepada aku kamu harus sendirian, jangan membawa kerumunan, katanya. Mansur Al-Hallaj ya tentu saja bingung ya Mas Fatih ya. Dia itu datang sendiri gitu. Dia datang sendiri sebenarnya waktu itu, tetapi mengapa disebut oleh Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi ini, kamu kalau kesini jangan membawa kerumunan. Terus Mansur Al-Hallaj bilang, saya hanya sendiri, katanya. Kata Mansur Al-Hallaj itu. Lalu Junaid Al-Baghdadi bilang, enggak, kamu membawa masalahmu, kamu membawa ibumu, kamu membawa bapakmu, kamu membawa teman-temanmu, kamu membawa karirmu, kamu membawa jabatanmu, kamu membawa nama baikmu. Itu yang ada di dalam benakmu, kata Mansur Junaid Al-Baghdadi.
Lalu Mansur Al-Hallaj dia memejamkan mata terus sadar dia. Oh ternyata bener, saya kesini nggak sendiri nih. Saya kesini bareng dengan Mansur Al-Hallaj yang anaknya ini. Saya membawa ayah saya membawa ibu saya membawa suku saya. Mungkin kalau sekarang saya membawa titel saya. Kalau Mas Fatih membawa SAG-nya. Ya itu ternyata nggak sendiri gitu. Terus Mansur Al-Hallaj akhirnya dia menyadari apa yang dimaksud oleh gurunya itu. Lalu selama 7 bulan namanya beliau merenungi diri. Ya, artinya tazkiyatun nafas. Ya. Jadi sebenarnya begini Mas Fatih, ada istilah manajemen kolbu, ada istilah tazkiyatun nafas, itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Kalau manajemen kolbu itu fokusnya di kolbu. Kolbunya. Di kolbu, pikiran dan perasaan. Kalau tazkiyatun nafas itu fokusnya ke rasa aku. Ya pembersihan itu ya. Ya, dan tazkiyah itu qad aflaha man zakkaha itu kan apa wa nafsi wa masawaha fa alhama fujura wa taqwa qad aflaha man zakkaha itu kan artinya beruntung orang yang membersihkan rasa akunya. Jadi yang aku yang dimaksud di sini di dalam kisah Mansur Al-Hallaj ini. Lalu ya, selama sebagai anak itu ya, yang punya titel ini itu yang dibersihkan ya. Ya sekarang maksudnya kita ini kayaknya berdua Mas. Tapi di benak nama Mas Fatih ada banyak, ada bawa banyak hal, di benak saya ada banyak hal. Di benak saya kira-kira ini ada yang lihat YouTube kita apa enggak? Nah, itu kan saya sebagai pengisi konten YouTuber juga saya bawa dalam dialog ini kan. Mas Fatih sebagai hostnya dalam acara dalam podcast ini juga membawa identitas itu. Berarti kita nggak hanya berdua Mas sebenarnya. Kita banyak orang sebenarnya gitu ya. 7 bulan lamanya Mansur Al-Hallaj merenungi diri di luar masjid ini dalam kisah ini ya. Lalu setelah 7 bulan dipanggillah dia oleh siapa? Oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sekarang kamu masuk katanya, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu Mansur Al-Hallaj bilang, sekarang nggak ada Al-Hallaj katanya. Aku nggak bisa dipanggil karena aku sendiri sudah nggak ada. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi bilang, karena kamu sudah ada, kamu sudah dipersilahkan masuk sekarang. Nah itu ya Mas ya. Ya mungkin kisah ini agak ya saya minta untuk tidak dilihat kontroversinya ya. Ya jadi mari kita pandang dari kebaikan sangka kita tentang konsep-konsep agar kita ini tidak menjadi pribadi yang egoistik gitu. Ya, jadi pertama tadi Mansur Al-Hallaj datang bersama pikiran, identitas ya. Identitas kita kan sebenarnya banyak sekali ya. Saya misalnya identitas saya ketika ketemu sama seseorang, misalnya saya sebagai terapis ya Mas Fatih ya. Biasanya yang muncul kan identitas saya sebagai praktisi akupressor, sebagai praktisi pijat refleksi, sebagai praktisi bekam, sebagai praktisi pengobatan tradisional gitu. Itu kan saya bawa identitas saya. Makanya ketika identitas saya itu saya bawa, ketika ada orang mungkin secara tidak disadari atau disadari menghina saya, ilmu saya, sampean kok tahu memangnya kamu siapa? Misalnya ada pasien bilang begitu, identitas saya kan langsung muncul Mas. Lu saya ini belajar beberapa tahun. Saya di kedokteran 6 tahun. Di mana gitu, di pengobatan belajar akupunktur akupressur di Jogja saya 3 tahun ya. Itu berarti kan saya ngomong bersama identitas saya ya. Nanti kalau di hadapan anak saya identitas saya berganti. Identitas bapak gitu, seorang ayah ya. Saya bilang sama anak saya, "Nduk, ayah sambel ke Nduk, pengen maem gitu. Pengen maem sambel ya." Mungkin anak saya akan bilang, "Ini dulu ya, aku capek misalnya." Saya identitas keayahan saya kan muncul. Dibilang orang tua loh, saya bilang gitu kan. Disuruh orang tua nggak mau. Saya di depan Mas Fatih, identitas saya sebagai seorang guru kan muncul. Ya mungkin Mas Fatih kalau mengkritik keilmuan saya, mungkin saya akan identitas keguruan saya muncul. Kamu itu murid saya kok. Nah gitu kan. Ya itu kan sebenarnya betapa bisingnya sebenarnya pikiran kita. Pikiran kita itu bising bukan karena bisingnya suasana ini. Tapi biasanya begini Mas Fatih, orang kalau pikirannya sudah bising, ada suara-suara gitu dia nggak nyaman. Nggak denger malah. Bukan hanya nggak denger tapi nggak nyaman. Oh nggak nyaman. Nggak nyaman. Makanya orang yang tidak nyaman dengan keramaian itu biasanya dia memang pikirannya sudah bising. Udah ramai sendiri. Sudah ramai sendiri. Tapi nanti kalau berlanjut terus linglung.
Nah, yang tadi Mas Fatih bilang itu, teratur malah nggak denger apa-apa. Malah nggak gitu. denger apa-apa. Iya. Nah. Jadi terus, nah itu tahap lanjut. Jadi kalau kita ini misalnya gini Mas Fatih ya, merasa misalnya di masjid ya, contoh aja lah, ada anak rame terus kita sholat nggak nyaman. Ya tentu itu kita nggak bisa benerin anak rame itu ya, nggak, saya nggak bermaksud benerin mereka gitu. Yeah. Tetapi itu sebenarnya tanda bahwa pikiran kita memang sedang rame. Makanya ketika ditambahi ramenya anak-anak, oh makin rame. Tapi kalau pikiran kita ini sudah hening ya, sudah suwung, sudah fana, ya mau di luar rame ya nggak apa-apa juga. Ya, sebenarnya kebisingan ini kalau kita lihat cerita Mansur Al-Hallaj ini kan kebisingan bukan dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Mansur Al-Hallaj sendiri kan tadi datang ke Imam Junaid Al-Baghdadi sendiri juga sebenarnya nggak sendiri gitu. Nah, ternyata banyak keramaian di dalam dirinya lah. Nah itu sebenarnya yang hakikat kefanaan itu sebenarnya, atau hakikat uzlah, kan dengar uzlah ya? Iya, uzlah. Jadi ada uzlah, lalu misalnya ada orang pergi ke sebuah tempat yang sepi, itu kan sebenarnya latihan itu kan, latihan mengurangi kebisingan pikiran. Cuma orang-orang itu kadang-kadang kan lalu berhenti hanya di kebisingan lingkungan. Oh, nek lingkungannya sudah sunyi, lalu dia nyaman, tapi dia lupa mengurangi kebisingan pikiran gitu, sehingga ketika balik ke lingkungan ya rame lagi. Memang ramenya itu lagi. Memang ramenya bukan Mas Fatih, bukan karena rame dari luar ya, memang ramenya di dalam dirinya. Nah itu sehingga jika kita menelusuri tadi ya, kisah tadi, saat Mansur Al-Hallaj datang bersama egonya, maka dia tidak dapat mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak mungkin didapatkan orang yang akunya masih ada, dalam tanda petik ya, karena aku selalu ada ya, maksudnya akunya belum dilampaui gitu. Ketika orang akunya belum dilampaui, itu menandakan bahwa sebenarnya dia belum siap menerima kebenaran. Karena kan kolbu hanya bisa diisi kalau sesuatu itu bisa diisi kan kalau kosong. Kalau kosong, iya. Kalau masih ada aku, apalagi akunya sangat banyak. Makanya kita ngetes keakuan kita ya begitulah, sederhana. Ya tentu tidak akan ada orang lain bisa ngetes kita, Mas. Ya, atau bisa menilai kita ya. Dan itu nggak penting sih. Sekali lagi penilaian dari orang lain nggak penting. Saya menilai Mas Fatih ya, bagi Mas Fatih nggak penting, bagi saya juga nggak penting. Mas Fatih menilai saya, bagi saya nggak penting, bagi Mas Fatih ya nggak penting juga. Ini penilaian masalah ini ya bukan penilaian tesis loh Mas, bukan penilaian skripsi loh ya. Kalau penilaian skripsi dosen penting. Ya harus ada penilaian. Iya harus. Kalau nggak ada penilaian nggak lulus. Ya nggak lulus. Nah, ini maksud kita adalah tentang kualitas batin, bukan kualitas tentang hal-hal yang bersifat material. Di cerita Al-Hallaj ini aku tersentuh pas ini Pak. Kan 7 bulan Al-Hallaj uzlah, Al-Hallaj menyendiri ya. Iya. Nah di situ dia selesai uzlah karena dipanggil Imam Junaid. Bukan dia yang menganggap aku dan selesai. Betul. Nah itu menarik banget. Kan orang uzlah itu jadi dia tidak menganggap oh ini aku sudah fana. Dia nggak gitu kan berarti. Nah kalau orang misalnya menganggap fana lalu dia bilang aku sudah fana, kan akunnya masih ada. Nah ya makanya itu. Ya jadi nggak fana lagi. Bagusnya di situ di kisah ini ya. Iya jadi saya gini Mas Fatih, saya kan ingin bilang begini. Saya kan sering bilang sama Mas Fatih, tidak mungkin kita menemukan guru kalau bab spiritualitas ya. Tidak mungkin Mas Fatih menemukan mursyid, nggak bisa. Mursyid yang menemukan Mas Fatih, bukan Mas Fatih yang menemukan mursyid. Murid itu selalu pasif, nggak bisa aktif Mas. Ya kayak kita dengan Allah kita akan selalu pasif. Iya kan? Selalu pasif kata Allah. Iya, di hadapan Allah itu kita nggak berdaya. Ya kita ini objek gitu, nggak bisa jadi subjek gitu. Tapi kalau makanya tadi kalau Mas Fatih bilang aku sudah fana loh, aku ini kan metu menang. Makanya di dalam kisah itu bukan Mansur Al-Hallaj yang menghentikan uzlah 7 bulannya, tetapi panggilan kebenaran dari Imam Junaid Al-Baghdadi sebenarnya. Bukan aku merasa fana. Ya kan memang kan aku ini mlebu meneh. Ya nggih. Nah, makanya itu tadi kebenaran tidak bisa dicari, tapi kebenaranlah yang mencari kita itu. Maka itu yang sebenarnya dalam puncaknya Al-Hallaj yang bilang anal haq itu sebenarnya begitu Mas Fatih. Sakjane sing ngomong ngono ya ora Al-Hallaj sih. Bukan Al-Hallaj sebagai muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi, bukan Al-Hallaj sebagai muridnya sebagai bapaknya beliau, sebagai ibunya beliau, bukan suku beliau, bukan.
Ya Pak, cuma karena ditulis ya itu jadi problem. Ketika ditulis kan orang membaca kehilangan konteks tadi yang saya bilang dari awal itu. Dan itu memang rawannya begitu. Makanya banyak para sufi itu sebenarnya menyimpan rahasia seperti itu tuh tersimpan rapi di dalam batin, di dalam lubnya, di dalam sirnya itu tersimpan betul. Ya cuma ya kadang-kadang keterucut memang. Kayak keterucut itu jangan dianggap salah karena itu juga keterucut itu juga kehendak Allah juga. Nah, sebenarnya ya kalau al-halat tidak dalam tanda petik tidak keterucut itu kita tidak tahu maknanya. Ya jadi sebenarnya ya kayak Rasulullah lah. Rasulullah itu sebenarnya misalnya pernah sholat duhur atau sholat isya itu kan keliru. Kan cuma 2 rakaat kan gitu. Rasulullah pernah itu sholat cuma harusnya saya lupa anunya ya riwayat pastinya, tetapi pernah Rasulullah itu sholat lupa harusnya 4 rakaat tapi 2 rakaat. Para sahabat kan ada apa harus ganti gitu ya. Lalu para sahabat bilang, ya Rasulullah kok sholatnya tadi 2 rakaat? Oh iya toh. Lalu Rasulullah nambahi lagi 2 rakaat. Itu kan dalam tanda petik salahnya Rasulullah kan ya bermanfaat bagi kita. Enak lali caranya ngono gitu loh, kira-kira begitulah ya. Jadi orang kalau melihat dengan zon-zon yang baik, dengan prasangka yang baik nanti dapat limpahan ilmu, Mas. Tapi kalau isinya marah ya ora entuk ilmu. Misalnya ini contoh Rasulullah pas lupa sholat 4 rakaat, jadinya 2 rakaat, lalu sahabat marah-marah. Ora situ untuk ilmu dia. Tapi kalau bertanya dengan baik kan dapat ilmu kan. Rasulullah kan tadi memang sudah ganti jadi 2 rakaat sekarang ya sholat isya ya misalnya ini. Oh iya tuh, ya, baru tahu kan dapat ilmu. Maka orang yang sombong, orang yang masuk emosinya Mas, yang maju itu emosinya, bukan kerendahan hatinya, sulit dapat ilmu. Sulit. Memang orang seperti itu akan menutup dirinya sendiri dari limpahan-limpahan keberkahan. Nah, jadi Mansur Al-Hallaj itu begitu ya. Nah, sehingga tadi ya betul kata Mas Fatih, dan itu sebenarnya substansi dari yang ingin kita sampaikan. Bahwa sebenarnya wong kefanaan itu ora iso diakuke. Tidak bisa diklaim ya. Nggak bisa diklaim. Kalau ngeklaim saya sudah fana loh berarti kan aku loh ya toh aku kok ya maksudnya ego yang menganggap dirinya fana. Itu berarti itu bukan fana tapi menganggap fana. Berarti menganggap dirinya fana padahal ya bukan fana gitu. Nah itulah sebenarnya. Lalu pada ujungnya itu begini Mas, ini kalau kita koherensi atau kita korelasi dengan misalnya perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari mirip dengan perkataan mbah gurunya beliau. Karena Ibnu Athaillah kan punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Terus Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Imam Sadzili. Jadi Ibnu Athaillah ini kan cucu murid ya, cucu muridnya dari Imam Sadzili. Itu beliau persis sama Imam Sadzili bahwa zikir tertinggi itu ketika seseorang menyadari bahwa zikir itu kita nggak bisa, kita hanya bisa dizikirkan Allah. Tapi kata-kata menyadari juga keliru sebenarnya. Iya kan? Kalau saya bilang menyadari, berarti kan orang yang menyadari. Aku sebagai orang yang sadar itu. Aku menang. Makanya kata-kata itu selalu keliru Mas. Nah terus gimana Ustaz kalau selalu keliru? Ya disadari kelirunya aja bahwa itu keliru gitu. Karena memang seringkali kebenaran itu hanya didapatkan dengan kata-kata negatif Mas. Ya apalagi bab-bab spiritualitas ya. Misalnya Allah itu sing piye ya? Wis pokoke laisa kamitslihi syai'un kan gitu kan. Bukan menggambarkan Allah. Tetapi cara definisinya kan negatif. Laisa kamitslihi syai'un, pokoknya ora kaya apa-apa kan gitu aja. Nggak bisa, Allah itu gini-gini, malah nggak bisa. Maka menemukan kebenaran itu sering dengan pernyataan-pernyataan negatif. Pokoknya orang ngono gitu. Nah itu karena memang dia nggak bisa dijangkau oleh logika. Makanya kan pernah kan saya bilang puncaknya ilmu itu nggak tahu itu. Ya sudah nggak tahu. Dan ketika memang benar-benar nggak tahu itu, lalu dia dipanggil oleh karena kamu sekarang sudah nggak ada, kamu baru bisa masuk. Ketika kamu keakuanmu sudah hilang, kamu baru bisa masuk. Nah itu kan ini sebuah kisah simbolik. Ya, kisah simbolik tentang bagaimana perjalanan batin itu dimulai, termasuk bagaimana kita menemukan mursyid. Istilah menemukan jadi yo keliru. Ya, makanya kata-kata yang di podcast yang lalu saya sudah bilang,
manusia Allah tidak mungkin ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya. Jadi kita nggak golek Allah nggak bisa ketemu, tetapi lanjutannya ada. Tetap selama kamu masih mencari Allah, kamu nggak akan ketemu Allah. Loh, piye itu? Iya. Ya toh? Jadi saya ulangi lagi ya. Allah tidak mungkin ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya. Tetapi Allah tidak mungkin ditemukan oleh orang yang masih mencarinya. Memang harus mencari dulu sampai muncul nggak mencari itu. Kayak Mansur Al-Halas, dia harus mengetuk pintunya sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak harus mengetuk pintu. Iya. Iya, sampai begitu. Dia yang dipanggil kan tadi. Akhirnya dipanggil. Kalau ngetuk pintu terus malah nggak dibuka-buka. Nah, gitu. Ya sebenarnya kan itu. Nah, makanya kalau ini kita dibuat semacam kisah kayak gitu kan agak mudah dipahami ya. Yeah. Jadi, itu kudu golek mursyid. Tetapi selama kamu masih golek, kamu gak akan ketemu kan. Mursyid yang harus nemuin kamu gitu loh. Saya bilang kan begitu kan. Nggak bisa murid kok golek guru itu. Ya, itu jenenge ngetes guru ya. Nah, kalau murid nyari guru kan dia yang ngetes gurunya. Tetapi itu tahap awal memang harus begitu. Tahap awal itu orang nyari. Tapi pada akhirnya kamu yang akan ditemukan. Setelah kamu nyari, lalu kamu menyadari bahwa pencarian ini adalah pencarian egoku. Nah, biasanya kalau sudah nggak berdaya, Mas, biasanya sudah nggak berdaya, sudah bingung, sudah ini, lalu muncul kerendah hatian. Oh, ternyata aku ora iso. Nah, udah muncul gitu, alamat Arab ketemu itu. Iya, biasanya gitu lah ya. Biasanya kalau sudah begitu itu alamat sudah mau ketemu. Ini kisah yang saya kira menjadi tonggak penting ya Mas ya dalam pemahaman perjalanan spiritual, karena ini menyadarkan betapa pentingnya ikhtiar ilmu, tapi sekaligus menyadarkan betapa lemahnya ilmu. Jadi kon goleki tapi terus kon mburekke. Suruh mencari lalu memfanakan ilmu tadi. Iya, ya disuruh bergerak, suruh dodok lawang, suruh dodok pintu, tapi pada akhirnya harus sadar bahwa dia tidak boleh dodok. Ya itu saya kira ya kisah kali ini Mas Fatih. Ya, Oke. Dan untuk teman sufi mungkin ya bisa kalau dipahami mungkin agak susah kita memahami Pak ya. Ya. Bisa dirasakan betul-betul ya. Dirasakan betul-betul akan cerita ini dan semoga bisa membangun keilmuan dari teman-teman sufi ya. Dan cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.